Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, pada hari ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan pembelajaran kita di kelas ini, di mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi sholat berjamaah. Sebelum kita melanjutkan materi ini, Bapak ingin bertanya kepada kalian semua, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu, dan mudah-mudahan pada hari ini kita dapat menyelesaikan pembelajaran tentang sholat berjamaah ini dengan baik. Baik, anak Bapak sekalian, sholat berjamaah ini merupakan sholat yang sangat penting dalam kehidupan kita bermasyarakat, kehidupan kita di dunia sosial, sehingga dia tidak hanya bernilai ibadah yang memiliki keutamaan 27 derajat, tetapi lebih daripada itu, sholat berjamaah ini merupakan sarana bagi umat Islam untuk saling bersilaturahmi. Kemudian untuk lebih lanjutnya, mari bersama-sama kita awali pertemuan kita hari ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak Bapak sekalian yang Bapak banggakan, yang pertama, bagian daripada sholat berjamaah itu yang perlu kita ketahui adalah pengertian sholat berjamaah. Menurut bahasa, kata jamaah merupakan masdar dari kata jamaah yang artinya adalah kumpul. Jadi, menurut bahasa, sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan bersama-sama sekurang-kurangnya 2 orang. Kemudian, menurut istilah, jamaah adalah sholat yang dikerjakan bersama-sama oleh 2 orang atau lebih, salah satu di antara mereka menjadi imam, kemudian yang lainnya menjadi makmum, dan dengan cara yang telah ditentukan oleh aturan syariat. Kemudian yang kedua, dasar hukum atau dalil yang memerintahkan, yang menyuruh kita untuk mengerjakan sholat berjamaah. Yang pertama terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus sholah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Kemudian hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah menyampaikan, man shalla salata subhi fil jamaah, thumma jalasa yadhkurullaha ta'ala hatta tatla'u syamsu, kana lahu sitrum minan nar wa bari'a minan nar. Artinya, barang siapa berjamaah sholat subuh, kemudian duduk dan seraya mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga matahari terbit, maka hal tersebut merupakan perlindungan dan pembebasan dari api neraka. Anak Bapak sekalian yang Bapak banggakan, ini menunjukkan bahwa sholat berjamaah sangat penting dalam kehidupan kita, untuk kehidupan dunia, lebih-lebih kehidupan kita di akhirat nanti. Kemudian berikutnya adalah syarat-syarat menjadi imam. Nah, dalam ketentuan sholat berjamaah ini, yang pertama adalah terkait dengan imam atau orang yang akan memimpin sholat berjamaah ini, sehingga sholat berjamaah ini dapat berjalan dengan maksimal, sempurna, dan tentunya dapat mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ia menjadi penting untuk ditentukan syarat, ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi seorang imam. Yang pertama adalah seorang imam itu harus mengetahui ajaran Islam dengan sempurna, dengan baik. Sehingga dengan mengetahui ajaran Islam ini, itu merupakan bagian daripada syarat untuk menjadi seorang imam atau pemimpin dalam sholat. Yang kedua adalah seorang imam mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan sholat, baik itu rukun sholat, sunnah-sunnah sholat, kemudian hal-hal yang dilarang untuk dikerjakan atau dilakukan ketika kita mengerjakan sholat. Lebih-lebih lagi sholat berjamaah, karena menjadi imam ini sangat penting untuk mengetahui hal-hal yang terkait syarat rukun dan lain sebagainya itu.
karena ia menentukan sah atau tidaknya sholat berjamaah tersebut. Kemudian yang ketiga adalah seorang imam harus memiliki hafalan Al-Quran yang paling banyak. Apalagi dia seorang imam, mesti harus memiliki hafalan yang paling banyak dibandingkan dengan para jamaahnya. Sehingga ketika dia menjadi pemimpin atau imam dalam sholat tersebut, tidak melulu dengan surah yang itu-itu saja yang dibacakan. Kemudian berikutnya adalah seorang imam mesti memiliki bacaan Al-Quran yang paling fasih daripada jamaahnya, sehingga dia tidak menjadi pertanyaan-pertanyaan di antara jamaah. Nah, sesama kita ketahui bahwa tidak semua jamaah itu yang tidak mengetahui atau tidak memiliki bacaan yang lebih baik daripada imam. Tidak. Bahkan terkadang ada jamaah itu yang lebih baik bacaannya daripada imamnya. Nah, kemudian di berikutnya adalah setelah rentetan daripada imam memiliki bacaan yang fasih, imam juga harus seorang yang dewasa atau sudah baligh, sudah mukallaf, ya, sehingga tidak ada kejanggalan-kejanggalan yang dipertanyakan oleh para jamaah yang ia pimpin. Berikutnya adalah apa yang mesti menjadi syarat menjadi imam itu, ia harus memiliki budi pekerti yang mulia. Berikutnya adalah seorang imam tidak boleh atau tidak dibenci oleh jamaah. Jangan sampai seorang imam yang memimpin salat berjamaah kita ternyata ia dibenci oleh jamaahnya sendiri. Nauzubillah. Berikutnya adalah seorang imam mesti bukanlah seorang yang fasik atau orang-orang yang gemar melakukan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi penting dan sangat urgen untuk diketahui oleh para imam atau pemimpin dalam salat berjamaah. Berikutnya adalah syaratnya memiliki suara yang bagus, yang baik, sehingga ketika ia membacakan surah dalam Al-Quran, baik itu Al-Fatihah dan surah yang lainnya, kedengarannya bagus dan enak untuk didengar di telinga kita. Berikutnya adalah seorang imam itu diutamakan yang paling tua usianya. Nah, di sini ada pendapat yang lain juga mengatakan bahwa tidak mesti tua, tapi mesti mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan syarat-syarat menjadi imam. Kemudian berikutnya adalah setelah syarat menjadi imam ini ada hikmah ketika kita melaksanakan sholat berjamaah ini. Tentu ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan dalam hadisnya tentang pentingnya sholat berjamaah ini, pasti ada hikmah yang bisa kita ambil dalam ketika kita melaksanakannya atau ketika kita mendirikannya. Yang pertama adalah kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa sholat berjamaah itu keutamaannya, fadilahnya 27 derajat dibandingkan dengan sholat sendirian. Nah, ini menunjukkan bahwa ada level yang lebih dibandingkan dengan sholat sendirian. Berikutnya adalah sarana untuk menjalin silaturahmi dan saling kenal mengenal di antara para jamaah satu dengan yang lainnya. Nah, ini sarana bagi kaum muslimin untuk melakukan silaturahmi dan saling mengenal di antara mereka. Yang berikutnya adalah menumbuhkan sikap kepedulian terhadap sesama. Nah, dengan berkumpulnya kaum muslimin, dengan berjamaahnya mereka, maka di situ akan tumbuh sikap untuk saling peduli kepada sesama, sehingga ini menjadi penting untuk diketahui oleh para jamaah yang mengikuti sholat berjamaah. Tidak hanya jamaahnya, tapi lebih daripada itu adalah bagaimana setiap kita menumbuhkan sikap kepedulian terhadap orang-orang atau sesama kaum muslimin. Berikutnya adalah kita melaksanakan sholat berjamaah ini dalam rangka untuk mensyiarkan agama ini. Karena dengan berjamaah ini orang-orang akan melihat bahwa syiar agama Islam tersebar luas dengan berjamaah. Berikutnya adalah
Dengan sholat berjamaah ini kita menanamkan sikap disiplin pada diri kita. Kenapa demikian? Sebagaimana kita ketahui bahwa dengan rajinnya, dengan semangatnya kita melaksanakan sholat berjamaah ini, maka kita akan senantiasa mengerjakannya di awal waktu. Di awal waktu ini menunjukkan bahwa kita melakukan kedisiplinan atau sikap disiplin tanpa harus diperintahkan oleh orang lain. Ini muncul dan tumbuh dari dalam diri kita. Kenapa? Karena kita sering melaksanakan ibadah sholat ini dengan berjamaah. Itu adalah beberapa poin penting dalam sholat berjamaah. Mudah-mudahan kita dan anak-anak Bapak sekalian dapat mengerjakan ibadah sholat, terutama ibadah sholat yang dikerjakan dengan berjamaah. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan pahala yang berlipat ganda dan menjadi hamba-hamba yang tidak hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hubungan vertikal, tetapi juga dengan sholat berjamaah ini kita menjadi manusia yang sosial dan manusia yang peduli terhadap lingkungan kita. Baik anak Bapak sekalian yang Bapak banggakan, itu saja pertemuan kita pada hari ini berkaitan dengan sholat berjamaah, dan insya Allah pekan depan kita akan lanjutkan dengan materi yang berikutnya tentang zikir dan doa setelah sholat. Mudah-mudahan kita semua sehat selalu, dan Bapak akhiri dengan sebuah pantun dari Irian Burung Cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.